Kita bahas tentang metode pemisahan campuran. Pemisahan campuran ini didasarkan pada perbedaan sifat komponen campuran, perbedaan ukuran partikel, titik didih, titik beku, kelarutan, pengendapan, difusi, serta absorpsi. Yang pertama, maserasi merupakan metode ekstraksi yang dilakukan dengan cara merendam bahan sampel yang akan diekstrak atau simplisia selama beberapa waktu. Umumnya 24 jam dalam suatu wadah tertentu dengan menggunakan satu atau campuran pelarut dengan melakukan pengadukan beberapa kali pada suhu kamar. Prinsip kerjanya, penyaringan zat aktif dengan cara merendam serbuk simplisia dalam cairan penyari pada temperatur kamar dan terlindung dari cahaya. Ini merupakan proses ekstraksi dengan maserasi. Metode pemisahan yang kedua yaitu filtrasi atau disebut juga dengan penyaringan. Nah, ini merupakan cara pemisahan campuran berdasarkan perbedaan ukuran dari partikel-partikel komponen campuran dengan menggunakan penyaring. Partikel yang mempunyai ukuran lebih kecil akan lolos saringan dan partikel yang lebih besar akan tertinggal pada saringan. Yang ketiga, destilasi. Destilasi atau disebut juga dengan penyulingan. Nah, ini merupakan pemisahan campuran yang didasarkan pada perbedaan titik didihnya. Cara ini sangat tepat digunakan untuk memisahkan campuran yang mempunyai titik didih yang berbeda. Campuran antara air dan bensin pun dapat dipisahkan dengan cara destilasi. Demikian juga untuk pemisahan air dengan alkohol. Bahkan bisa digunakan untuk pemurnian air laut. Semakin jauh perbedaan titik didih, semakin mudah campuran tersebut dipisahkan. Dengan cara ini, artinya pemisahan melibatkan proses penguapan campuran dengan pengembunan hasil pemisahan. Pemisahan yang keempat yaitu sentrifugasi atau pemutaran. Merupakan pemisahan campuran berdasarkan sifat salah satu zat yang dapat mengalami sedimentasi atau pengendapan. Proses sedimentasi ini dengan dipercepat dengan alat sentrifugal. Alat ini diputar dengan cepat secara horizontal pada jarak tertentu, sehingga komponen campuran yang lebih rapat akan bergerak menjauh dari sumbu sentrifugal menuju dinding tabung, dan selanjutnya terakumulasi membentuk endapan atau pelet pada dasar atau dinding tabung, menyisakan cairan supernatan. Nah, yang kelima ini merupakan pemisahan campuran sublimasi. Adalah pemisahan campuran berdasarkan sifat zat yang dapat menyublim atau tidak dari campurannya. Menyublim adalah perubahan wujud daripada gas tanpa mencair terlebih dahulu. Contohnya adalah es yang langsung menguap tanpa mencair terlebih dahulu. Pada tekanan normal, kebanyakan benda dan zat memiliki tiga bentuk yang berbeda pada suhu yang berbeda. Bisa terjadi karena tekanan udara pada zat tersebut terlalu rendah untuk mencegah molekul-molekul ini melepaskan diri dari wujud padatnya. Contohnya, pemisahan iodin atau campuran kapur barus dari pasir. Selanjutnya, kromatografi. Kromatografi ini adalah teknik pemisahan molekul berdasarkan perbedaan pola pergerakan antara fase gerak dengan fase diam pada sebuah larutan atau campuran. Fase diam cenderung menahan komponen campuran, sedangkan fase bergerak cenderung menghanyutkannya. Komponen yang kurang larut dalam fase bergerak akan tertinggal, sedangkan komponen yang lebih larut akan hanyut lebih cepat. Oke guys, sampai di sini dulu penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.